pagi anak-anak semuanya, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita agar kita dapat pertolongan dari Tuhan. Oh iya, saat beribadah duduk dengan baik, duduk dengan tertib, siapkan Alkitabnya dengan baik. Kita angkat pujian untuk memulai ibadah kita. Kita mau serahkan ibadah kita dalam tangan Tuhan agar Tuhan Yesus yang memelihara kita selalu. Kita angkat pujian, Bapakku baik. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena sepanjang malam memelihara hidup kami hingga kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tolong kami bisa duduk dengan tertib, beribadah dengan baik. Kami mau memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Ya, sekarang ayo kita memuji Tuhan, semuanya berdiri. Kita angkat pujian, Allahku luar biasa. Allah kita sangat luar biasa. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Ayo Pak Sandra. Semua tepuk tangan ya. Allah yang berkuasa. Yuk, silakan duduk semua. Ya, kita nyanyi. Angkat satu pujian lagi. Allahku besar, kuat dan berkuasa. Ayo Pak Sandra. Oh
sesuatu dapat dilakukan oleh Allah kita. Ya, anak-anak, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dengarlah dengan baik supaya mengerti dengan baik dan bisa mengingat dengan baik sehingga jadi anak-anak yang T-A-A-T-A-A, taat melakukan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan kita angkat pujian dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita angkat pujian ini. Yang melayani, kami persilakan. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak di rumah? Sehat-sehat ya? Ayo, walaupun masih pandemi, kita tetap semangat ya di rumah untuk belajar maupun dengar firman Tuhan. Yuk, sebelum dengar firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena hari ini kami kembali dapat memuji Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, mari kita akan membuka firman Tuhan yang ada Alkitabnya. Siapkan Alkitabnya. Kita membuka di dalam Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41. Lukas pasal 4 ayat 38 sampai 41 tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Ibu tidak akan membacakan semua ya, anak-anak tolong perhatikan dan menyimak. Nanti anak-anak bisa lanjutkan bacanya di rumah. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Nah, judul renungan kita pada pagi ini tadi, Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Ingat ya judulnya. Nah, anak-anak, siapa di sini yang pernah sakit? Ya, ibu juga pernah sakit lama, mulai dari Desember sampai 5 bulan. Nah, siapa yang pernah merasakan ketika sakit ditolong oleh Tuhan Yesus? Iya, pasti banyak. Nah, anak-anak, kalau kamu sakit, biasanya apa yang kamu lakukan? Iya, ke dokter. Iya, makan obat. Apalagi yang terpenting? Iya, kita harus berdoa. Nah, firman Tuhan yang kita baca pagi ini
menceritakan tentang seorang ibu yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ibu ini adalah mertua Simon Petrus. Sakit apa sih ibu mertua Petrus ini? Ia dikatakan dalam firman tadi, yaitu demamnya tinggi. Siapa yang pernah demam tinggi? Ya, ibu pernah mengalami demam tinggi. Anak ibu pernah juga demam tinggi. Karena demamnya tinggi, wah sampai step. Mungkin anak-anak di rumah juga pernah mengalami demam tinggi. Nah, ibu mertua Petrus ini, dia mengalami demam yang tinggi. Lalu tentunya kalau sakit tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa bangun. Kalau sakit badannya lemas, tidak bisa jalan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus pergi ke rumah Simon. Ternyata dia melihat ibu mertua Simon ini sedang sakit keras. Nah, sampai-sampai tadi ibu mertua Simon ini tidak bisa apa-apa. Ya, kalau sakit biasanya tidak mau makan dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang dan dia melihat menemui ibu mertua Simon ini dan Tuhan menjamahnya dan akhirnya ibu mertua Simon ini sembuh. Dia jadi kuat, dia bisa bangun dari tempat tidurnya. Bahkan bukan hanya bangun, dikatakan ia pun melayani mereka. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Dan ibu mertua Simon ini sungguh merasa senang dan bahagia, sukacita karena sakitnya sudah disembuhkan. Nah, anak-anak, apa yang terjadi? Setelah itu banyak orang-orang mencari Tuhan Yesus dengan berbagai tujuan. Untuk apa? Ada yang minta disembuhkan dari penyakitnya. Ada yang minta agar dibebaskan dari belenggu setan. Ada yang minta berkat, minta harta. Ada yang minta kekayaan dan lain sebagainya. Pokoknya banyak yang mencari Tuhan Yesus. Karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah melakukan sesuatu terhadap ibu mertua Simon itu. Karena berita kesembuhan ibu mertua Simon Petrus itu sudah menyebar kemana-mana. Wah, banyak orang sudah mendengar. Luar biasa kan? Sehingga orang-orang berbondong-bondong datang kepada Yesus supaya mereka juga mengalami kesembuhan. Mereka juga boleh mengalami seperti apa yang dialami oleh ibu Simon tadi. Mereka mau disembuhkan dari berbagai penyakit. Dan mereka mau terbebas dari belenggu setan. Nah, tak kalah Yesus mengajar di rumah ibadat. Wah, setan pun tidak tahan dan keluar dari tubuh seseorang yang kerasukan. Dan setan itu pun ternyata mengenal Tuhan Yesus. Setan mengatakan, "Hei, engkau Yesus dari Nazaret. Apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu engkau yang kudus dari Allah." Kalau kita melihat ayat 34 tadi. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, setan mengenal Tuhan Yesus loh. Anak-anak mengenal Tuhan Yesus enggak? Setan aja mengenal Tuhan Yesus. Apakah kalian di rumah mengenal Tuhan Yesus? Setan tahu Tuhan Yesus itu anak Allah. Anak-anak tahu kalau Tuhan Yesus itu anak Allah? Ya, tahu ya. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menyembuhkan? Ia menjamah satu persatu orang yang tadi datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh merasakan, mereka dapat melihat kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Kuasa Tuhan bekerja atas orang-orang sakit,
atas orang yang dirasuki setan. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus dan mengalami kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Tentunya kita sudah mengalami kuasa Tuhan menyembuhkan kita. Oleh sebab itu anak-anak, kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa atas apapun. Berkuasa atas penyakit, berkuasa atas roh jahat, berkuasa atas alam semesta ini. Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah anak Allah dan juru selamat kita. Apakah anak-anak percaya dan yakin pada kuasa Tuhan? Mari kita senantiasa harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang mempunyai kuasa bahkan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, tidak usah takut, tidak usah gentar ketika sakit, datang kepada Yesus. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu itu di dalam hidup kami. Ajar kami untuk percaya kepada Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa Yesus kita berkuasa. Nah, kalau sakit, ingat Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus. Dalam saat sedih, ingat Tuhan Yesus. Ingat, Yesus kita berkuasa. Jangan lupa berdoa, menyerahkan semua kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti menolong. Ya anak-anak ya, kita akan tutup ibadah ini. Kita mau angkat satu pujian. 2 kali kita nyanyikan pujian ini. Di akhir pujian kita akan berdoa dipimpin oleh Pak Sadrak. Yuk kita nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya. Ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Semua lipat tangan, ambil sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami memiliki Tuhan Yesus yang senantiasa menolong kami. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami selalu datang kepada Tuhan, kami selalu meminta pertolongan daripada-Mu, dan kami selalu memohon kepada Tuhan untuk setiap pergumulan kami, permasalahan kami. Dan kiranya juga Tuhan yang senantiasa menolong dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu dalam setiap proses pembelajaran yang ada, bahkan juga untuk Bapak Ibu Guru yang akan mengajar, kiranya juga Tuhan yang menolong. Bahkan juga untuk orang tua kami dalam pekerjaan mereka, kiranya juga Tuhan yang menolong. Pada akhirnya Tuhan, inilah doa kami. Kami naikkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam berkat yang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Ya anak-anak, kita sudah beribadah, saatnya kita akan belajar. Tetap semangat ya. Ibu Lia bikin yel-yel dulu. SD Tunas Kasih, anak-anak jawab yes, yes, yes ya. Siap ya. SD Tunas Kasih, yes,